Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah Statistika Penelitian akan melakukan ujian tengah semester atau UTS ya. Untuk itu perhatikan video ini dengan baik-baik, kemudian jawab soalnya ya. Untuk mekanisme menjawab soalnya, Anda bisa menggunakan kertas HVS A4, bisa tulis tangan, bisa juga dengan diketik ya. Untuk membantu analisisnya, membantu menjawab, mengolah datanya, Anda bisa menggunakan bantuan software SPSS. Setelah Anda mengerjakan, dikonversi ke PDF, kemudian dikumpulkan pada PC kelas masing-masing. Setelah itu baru PC mengirimkan jawabannya ke WA saya. Oke, kita mulai saja ya. Ya, untuk mata kuliah Statistika Penelitian, sekarang kita memasuki ujian tengah semester ini pada tanggal 9 April 2022 ya. Ya, ini soal yang pertama. Perhatikan baik-baik. Suatu studi telah dilakukan oleh seorang penyalur untuk menentukan hubungan antara biaya advertensi dan nilai penjualan bulanan. Diperoleh data sebagai berikut, yaitu biaya advertensi dalam ribuan rupiah, kemudian penjualan dalam puluhan ribu rupiah. Jadi misalnya biaya advertensi di sini tertulis 40, itu artinya 40.000. Maka penjualannya itu 385, tapi di sini dalam puluhan ribu. Sehingga maksudnya adalah 3.850.000. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan seterusnya. Di sini ada untuk biaya advertensi bulanannya ada 40, datanya itu ya, 20. Ini 40 artinya 40.000, 20.000, 25.000, 20.000 dan seterusnya sampai dengan 50.000. Nah, sedangkan untuk penjualannya dalam puluhan ribu, ini artinya 3.850.000, 4 juta, 3.950.000, dan seterusnya sampai 5.100.000. Nah, dari data ini silahkan Anda tentukan. Yang pertama adalah diagram pencarnya atau scatter plotnya. Yang kedua itu carilah persamaan garis regresinya untuk meramal nilai penjualan berdasarkan biaya advertensi yang dikeluarkan. Ya. Jadi Anda tentukan persamaan regresinya itu seperti apa. Ya, misalnya Y sama dengan 25 ditambah 30X misalnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga Anda eh, harus tahu ya nantinya mana yang disebut variabel bebas, mana yang disebut sebagai variabel terikat. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu perkirakan nilai penjualan yang dapat dicapai bila biaya advertensinya sebesar 35. Advertensi ingat dalam ribuan, berarti 35.000. Kalau advertensinya 35.000, nah kira-kira penjualannya itu berapa? Seperti itu ya. Oke, itu soal nomor 1, yaitu tentang kalau materi itu tentang analisis regresi ya, sudah jelas ini ya. Oke, baik kita lanjutkan ke soal yang kedua.
Ya, soal yang kedua ini tentang hubungan ya, hubungan ya. Soalnya yaitu seorang sales mobil ingin menyelidiki apakah ada hubungannya di antara jenis kelamin dengan pemilihan merek mobil Honda dan Toyota. Oke, jadi di sini ada jenis kelamin dan ada merek mobil. Jenis kelamin kan dua ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian merek mobilnya di sini kebetulan hanya dua, yaitu Honda dan Toyota. Sales tersebut telah mengumpulkan data yang berjumlah 300 konsumen yang terdiri dari 150 berjenis kelamin laki-laki dan 150 berjenis kelamin perempuan. Data yang terkumpul disajikan pada tabel berikut. Nah, seperti pada tabel yang di bawah itu, jenis kelamin laki-laki, perempuan, merek mobilnya itu ada Honda dan Toyota. Nah, di situ ada angka 55, 95, 105, dan 45. Itu artinya ada 55 laki-laki yang memilih Honda dan ada 95 laki-laki yang memilih Toyota. Sedangkan berjenis kelamin perempuan itu ada 105 yang memilih Honda dan 45 yang memilih Toyota. Sehingga jumlah totalnya 150 laki-laki, 150 perempuan. Dengan jumlah merek mobil Honda 160 dan Toyota 140. Jadi total keseluruhannya 300 sampelnya ya. Baik, jadi tugas Anda di sini adalah menentukan apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pemilihan merek mobil. Nah, jadi hanya itu tugasnya. Anda bisa menggunakan menghitung secara manual boleh atau bisa menggunakan bantuan software SPSS silahkan ya. Nah, soal UTS ini jawabannya terkumpul paling lambat hari Sabtu depan. Ya, hari Sabtu depan. Berarti kalau sekarang tanggal 9, berarti tanggal sekitar tanggal 15 ya atau 16 lah gitu. Pokoknya Sabtu depan ya terkumpul sebelum perkuliahan selanjutnya ya. Setelah saya cek itu memang pertemuan ke persekarang ini harus UTS ya karena materi sudah tersampaikan. Jadi pada saat perkuliahan ada dua materi yang tersampaikan pada satu pertemuan, yaitu korelasi dan regresi. Baik, itu saja untuk ujian tengah semesternya. Saya harapkan Anda mengerjakannya dengan tepat waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.